Di awal tahun 2026, Indonesia tuh memulai sesuatu yang besar banget. Semacam penataan ulang nasional yang super ambisius. Ini bukan lagi soal utak-atik kebijakan kecil-kecilan ya, tapi ini soal perubahan mendasar loh tentang cara negara kita melihat kesejahteraan, ekonomi, bahkan sampai spiritualitas. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Gimana sih cetak biru raksasa ini sebenarnya bekerja? Jadi, inti dari semua ini itu pergeseran paradigma. Gini deh, bantuan sosial itu sekarang bukan lagi dilihat sebagai kasihan atau sekedar amal. Pemerintah maunya memberdayakan tiap warga negara. Tujuannya, biar kita semua jadi pemain ekonomi yang aktif, yang bermartabat. Ini benar-benar mengubah cara pandang seakan-akan menulis ulang kontrak sosial di Indonesia. Oke, biar gampang kita pahaminnya, kita bakal lihat 5 hal utama. Pertama, soal buku pedoman barunya. Terus kita masuk ke jaring pengaman berbasis data. Setelah itu, nah ini dia, taruhan 335 triliun bangsa, program utamanya. Keempat, kita lihat sisi keyakinan dan filantropi. Dan terakhir, kita rangkum semuanya dalam persamaan akhir. Siap? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Buku pedoman baru. Nah, di sini kita bakal lihat gimana pemerintah itu sebetulnya lagi merangkai semua kebijakan yang tadinya kayaknya jalan sendiri-sendiri jadi satu strategi nasional yang nyambung semua. Intinya sih mendefinisikan ulang apa itu pembangunan. Filosofinya jelas banget. Tahu kan peribahasa, jangan kasih ikan tapi kasih kail? Nah, ini lebih dari itu. Tujuannya itu menciptakan ekosistem supaya semua orang bisa belajar mancing dan punya kolamnya sendiri. Jadi, penerima bantuan itu bukan lagi objek pasif, tapi subjek yang aktif. Didorong buat mandiri. Ini perubahan mentalitas yang wow, penting banget. Dan di balik semua ini, ada satu target yang jadi mesin penggeraknya. Targetnya ambisius banget. Berapa? 0%. Ya, pemerintah menargetkan menghapus kemiskinan ekstrim di seluruh Indonesia di akhir 2026. Angka inilah, angka 0 ini, yang jadi alasan kenapa semua sistem harus dirombak total. Terus pertanyaannya, gimana caranya mencapai target segila itu, 0% kemiskinan ekstrim? Nah, jawabannya ada di bagian kedua ini, jaring pengaman berbasis data. Anggap aja ini fondasi teknologinya yang dirancang biar semuanya presisi dan transparan. Nah, ini dia mesinnya, DTSN, singkatan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Coba bayangin deh, ini kayak database super raksasa yang nggak cuma nyatat siapa miskin, tapi memetakan kita semua, seluruh penduduk Indonesia, ke dalam 10 level kesejahteraan yang disebut desil. Sistem inilah yang bikin setiap rupiah bansos bisa sampai ke orang yang tepat, nggak lagi kira-kira. Cara kerjanya itu spesifik banget. Lihat ya, desil 1 yang miskin ekstrim, fokusnya ya buat kebutuhan dasar biar bisa bertahan hidup. Naik ke desil 3, fokusnya udah geser, misalnya ke stabilitas pendidikan. Nah, perubahan kuncinya di 2026 itu ada di desil 5 ke atas. Mereka ini didorong buat lulus dari bantuan, menuju kemandirian. Jadi sistemnya itu hidup, dinamis. Terus sistem ini jalan nggak? Datanya bilang, jalan. Pertengahan Maret 2026, 90% bansos itu udah sampai ke penerima. Angka 90% itu tinggi banget loh. Apalagi kalau kita ingat, Indonesia itu geografisnya kayak apa? Kuncinya? Ya itu tadi, kerja bareng antara bank pemerintah dan jangan lupa, peran vitalnya PT Pos Indonesia yang bisa jangkau sampai ke pelosok-pelosok. Oke, fondasi datanya udah kuat. Sekarang, pemerintah meluncurkan program andalannya. Kita masuk bagian ketiga, taruhan 335 triliun. Dengerin deh, ini bukan cuma soal program makan gratis. Ini adalah investasi sosial ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebuah pertaruhan besar buat masa depan kita semua. 335 triliun rupiah. Angka yang luar biasa ya. Itulah budget buat program makan bergizi gratis atau MBG. Skalanya, ya ampun, ini masif banget dan belum pernah ada yang kayak gini sebelumnya. Tapi jangan cuma lihat angkanya, program ini bukan cuma soal makanan. Ini dirancang buat jadi mesin ekonomi. Proyeksinya apa? Menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru. Dan yang paling keren, mayoritasnya itu ada di tingkat lokal, di akar rumput. Gimana caranya bisa ciptain kerjaan sebanyak itu? Gini rinciannya. Nanti bakal ada sekitar 31.000 dapur layanan baru di seluruh Indonesia. Tiap dapur diperkirakan butuh 50 orang. Dan yang paling penting, ini menciptakan permintaan yang stabil buat petani lokal, peternak, dan UMKM. Jadi, uangnya itu nggak cuma buat ngisi perut, tapi muterin roda ekonomi dari bawah banget.
Tentu aja ya, program segede ini pasti ada perdebatan panasnya. Di satu sisi, janjinya itu luar biasa, bisa mutus rantai kemiskinan, bikin efek domino ekonomi. Tapi di sisi lain, harganya juga mahal. Kritikus nunjukin soal potensi pendapatan pajak yang hilang, bahkan ada gugatan ke MK karena dianggap menggerus anggaran pendidikan. Ini bukan lagi soal pro kontra biasa, ini perdebatan soal prioritas bangsa kita mau kemana. Nah, selain program raksasa dari pemerintah tadi, ada pilar lain yang jalan barengan. Dan ini nggak kalah penting loh. Kita masuk bagian keempat, peran modal sosial spiritual. Kita akan ngomongin soal keyakinan dan filantropi, sebuah kekuatan besar yang seringkali kita nggak sadari. Di Indonesia, yang namanya filantropi berbasis keyakinan kayak zakat, infak, sedekah, atau ZIS itu udah berevolusi banget. Lembaga-lembaga kayak Baznas itu udah mengubah ZIS dari yang tadinya cuma ritual jadi instrumen strategis. Jadi semacam jaring pengaman sosial juga. Dan yang paling penting, mereka ini independen, jalan sendiri, nggak di bawah program negara. Poin independensi ini krusial banget. Basmas sampai bilang tegas, dana ZIS tidak digunakan untuk mendanai program makan bergizi gratis. Kenapa? Simple. Ini soal menjaga kepercayaan para pemberi zakat, para muzaki. Supaya mereka yakin dananya disalurkan sesuai aturan agama, ke 8 golongan yang memang berhak. Kepercayaan itu dibangun di atas 3 pilar. Pertama, aman syar'i, artinya ya harus sesuai syariat. Kedua, aman regulasi, harus patuh sama hukum negara kita. Dan ketiga, aman NKRI, kegiatannya harus mendukung keutuhan bangsa. Ini nunjukin kalau pengelolaannya itu profesional banget kan? Dan ngomongin spiritualitas, ini nggak statis loh. Ada gerakan baru yang menarik banget, namanya ekoteologi. Intinya, ini gabungin nilai-nilai spiritual sama kepedulian lingkungan. Contohnya kayak gerakan pesantren bersih atau khotbah-khotbah soal konservasi alam. Ini bukti kalau pembangunan jiwa dalam transformasi besar ini juga ikut berkembang menjawab tantangan zaman sekarang, kayak krisis iklim. Oke, sekarang bagian terakhir. Ayo kita sambungin semua potongan puzzle ini. Dari data, program makan, sampai ZIS. Sebenarnya tujuannya apa sih? Jawabannya ada di satu persamaan akhir. Membentuk warga negara Indonesia yang baru. Nah, ini dia persamaannya. Tujuannya itu menciptakan warga negara yang utuh, yang holistik. Perut yang kenyang, ini urusannya MBG dan Bansos. Otak yang cerdas, ini lewat pendidikan. Dan jiwa yang tenang, ini lewat program-program spiritual dan kesadaran lingkungan. 3 hal ini dilihat sebagai satu paket yang nggak bisa dipisahin. Tapi, pertanyaan terbesarnya tetap ada. Dengan kondisi ekonomi global yang nggak menentu dan tekanan anggaran yang berat banget, apa persamaan yang super ambisius ini bisa diselesaikan? Bisa nggak Indonesia melakukannya? Jawabannya, apapun itu, bakal menentukan arah negara kita buat puluhan tahun ke depan.